dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Di halaman 2 hadis yang paling atas. An Abi Dzarrin qol sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un faqama bina hatta dhaba sulusul laili falamma kanatis sadisatu lam yakum bina falamma kanatil khamisatu qama bina hatta dhaba syatrul laili. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Dzar ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 hari dari bulan itu. Lalu beliau sholat bersama kami hingga lewat sepertiga malam. Kemudian beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam yang ke-6. Tetapi beliau sholat malam bersama kami pada malam yang ke-5 hingga lewat tengah malam. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini, bila difahami bahwa Nabi sholat berjamaah dengan sahabat hanya 7 hari di bulan Ramadan yang dikerjakan lewat sepertiga malam. Tapi pada malam yang ke-6 tidak berjamaah dengan sahabat. Lalu malam yang ke-5 beliau berjamaah dengan sahabat lewat tengah malam. Lantas sisa 23 malam tersebut Nabi sholat munfarid atau sendiri, dan yang 7 hari tersebut dikerjakan di masjid atau di rumah, Ustaz. Coba balen, kamu baca coba. Diperhatikan, baca lagi. Dari Abu Dzar ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 hari dari bulan itu. Ya. Kalian sekali lagi itu. Ayo. Dari Abu Dzar ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 hari dari bulan itu. Nah, ya kan? Jadi Abu Dzar tidak bersolat malam bersama Rasulullah di bulan Ramadan itu hingga bulan Ramadan itu tinggal 7 hari. Ya. Jadi tinggal 7 hari. Tinggal 7 hari dari bulan itu. Berarti awal bulan atau akhir bulan itu? Akhir, tinggal 7 hari. Tinggal 7 hari itu saja Nabi tidak selalu sholat berjamaah dengan Abu Dzar tadi. Malam yang ke-6, malam yang ke-5 disolat, yang ke-6 tidak. Ya. Itu menunjukkan Nabi itu tidak selalu sholat tarawih di bulan Ramadan, selalu di masjid, tidak. Apalagi tadi di depan Nabi sholat, coba dibaca tadi, yang awal pertama, malam kedua, terus malam ketiga atau keempat, nah itulah, itu awal, kalau itu awal Ramadan. Mungkin awal pertama itu Abu Dzar belum ikut, memang Nabi tidak ajak-ajak Pak salat itu. Halaman berapa dibaca? Halaman 5, Ustaz. Halaman 5 dibaca. An Aisyata ummil mukminina radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjidi fa shalla bi salatihi nasun summa shalla minal qabilati fa kasuran nasu summa ijtama'u minal lailati salisati awir rabiati falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitul ladzi sanatum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum
wa dzalika fi Ramadan, rawahul Bukhari. Nah, perhatikan betul nih. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di masjid. Maka orang-orang pun turut salat bersama beliau. Kemudian beliau salat pula pada malam berikutnya. Maka bertambah banyak orang yang mengikutinya. Kemudian malam ketiganya atau keempatnya mereka telah berkumpul, tetapi beliau tidak datang. Maka setelah pagi harinya beliau berkata, "Sungguh saya telah mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam, dan saya tidak berhalangan untuk datang kepada kalian. Hanya saja saya khawatir kalau sholat itu diwajibkan atas kalian." Kata Aisyah, kejadian tersebut pada bulan Ramadan. Itu Sahih Bukhari. Awal Ramadan. Nabi sholat pada malam Ramadan, malam pertama, ya. Kemudian ada sahabat yang melihat, mengikut di belakangnya. Nah, kemudian yang tadi malam pertama kan, yang tadi malam ikut, pagi harinya bercerita dengan sahabat-sahabatnya yang tidak ikut malam tadi. Dia cerita kalau malam salat bersama Nabi. Kemudian malam yang kedua yang ikut lebih banyak, karena tahu ya, Nabi tadi sholat itu tidak aja sholat tarawih. Nabi sholat di masjid, langsung ada yang mengetahui ikut. Nah, yang tadi ikut itu siang harinya bercerita dengan teman-temannya, maka malam yang kedua lebih banyak. Kemudian malam yang kedua lebih banyak tadi, siang harinya bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, cerita lagi. Maka malam ketiga lebih banyak lagi. Malam ketiga atau malam keempat lebih banyak lagi. Tapi Nabi malah tidak datang. Ada Nabi di rumah. Maka beliau mengatakan, saya tahu pagi harinya subuh cerita, saya tahu apa yang kamu lakukan. Sebetulnya saya tidak berhalangan untuk hadir. Artinya Nabi itu tidak bepergian, ya ada di rumah. Andai kata mau datang memang bisa, tidak berhalangan. Tapi sengaja Nabi tidak datang. Apa? Alasannya apa? Khawatir kalau sholat itu diwajibkan. Ya, khawatir kalau diwajibkan. Tapi Nabi itu sholat tarawih di masjid jamaah itu tidak selalu. Setelah banyak yang mengikut, Nabi malah nggak datang. Ya, kalau kita kan tidak kan, justru banyaknya sholat tarawih itu sholat malam, sholat di masjid itu malah kalau bulan Ramadan. Ya, nanti masjid-masjid penuh, kadang ditambah tenda di depannya. Putri-putri ini tahu neng masjid, ya. Putra-putra ya begitu. Biasanya sholat wajib pun tidak ke masjid, bareng sholat tarawih. Ya, seolah-olah sholat itu wajib. Padahal Nabi sendiri ketika yang datang di masjid banyak, Nabi malah tidak datang, khawatir kalau itu nanti diwajibkan. Ya, dan Nabi apa terus tidak sholat tarawih? Oh jelas beliau sholat. Jelas. Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri qama Ramadan, berdiri di bulan Ramadan, maksudnya qiyamul lail. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya sholat malam, ya, dengan mengharap ridhanya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga puasanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, ya malam harinya sholat tarawih, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu tadi Abu Dzar tadi mengikuti sholat bersama Nabi, ya.
akhir Ramadan tinggal 7 hari. 7 hari itu pun Nabi tidak selalu datang. Maka Abu Dzar tidak mengikuti Nabi pada malam yang ke 5 ya. Tadi malam 5 apa ke 6 tadi yang tidak ikut tadi. Nah itulah, jadi tinggal 7 hari saja, tapi Nabi tidak selalu datang juga. 7 hari berturut 7 hari berturut tidak. Maka Abu Dzar tidak ikut itu ya. Yang tidak ada, beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 hari dari bulan itu. Lalu beliau sholat bersama kami hingga lewat sepertiga malam. Di Nabi kalau sholat tarawih habis sholat isya itu ya sampai sepertiga malam, lewat sepertiga malam. Saudara-saudara kuat nggak itu? Ya, karena sholatnya tarawih. Tarawih itu santai. Jadi bar salam, 2 rakaat salam, istirahatnya panjang. Ya, ambil kipas-kipas, istirahat panjang. Ya. Terus nanti salat lagi, ya 2 rakaat salam, istirahat lagi panjang. Maka disebut tarawih itu karena pelaksanaan salat itu istirahatnya panjang. Ya. 11 rakaat sampai sepertiga malam, lewat sepertiga malam. Hanya sepertiga malam kelewat. Di samping itu memang beliau yang dibaca panjang-panjang. Misalnya baca surat Al-Baqarah sampai selesai, surat Ali Imran sampai selesai. Oh, Nabi itu hafal Quran kok. Kalau kita kan Quran itu hafal. Ini Quran itu hafal toh. Nah, itulah. Maka itu. Nah, kalau kita lihat daripada pelaksanaan sholatnya Nabi, sebetulnya kita semua itu tidak ada yang tarwih. Ya, tidak ada yang tarwih. Ini ngono sok-sok padu rebutan, nyalah-nyalah ke. Sing bener 11. Namanya sing 23. Ya, jane sing 11 atau 23 kabeh ora tarwih. Coba kamu amati kan tidak tarwih semua. Ya kan? Mau lagi salam pertama, assalamualaikum nih diabani komburi, ayo ngadeg neh, ngadeg, ya. Jadi rata orang nek sing tarwih itu nggak ada. Pelaksanaannya itu ya cepet-cepetan lah. Malah kadang-kala imamnya orang maca iftitah, saleh ben cepet kok ya. Langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, langsung gitu kok. Bar salat ya langsung. Nah ini jadi pengertian tarwih itu sholat dikerjakan dengan rileks, santai, istirahatnya panjang. Yang mengatakan sholat tarwih itu bukan Nabi, ya, tapi pelaksanaannya tarwih. Maka ya sahabat-sahabat mengatakan bahwa sholatnya Nabi tarawih. Tarwih. Apalagi? Masih dari hadis tersebut. Dan lebih utama yang mana? Sholat tarawih dilaksanakan munfarid di rumah atau berjamaah di masjid, Ustaz? Kalau masalah lebih utama di mana, ya tentu sholat jamaah lebih utama. Ya, secara umum sholat jamaah itu lebih utama. Tapi kalau di rumah bisa tarawih, ya. Salat jamaah tidak tarawih, ya lebih utama yang tarawih kan. Ya gue yang masjid apa tarawih? Ya, umumnya di masjid itu terus terang tarawih apa tidak? Tidak. Ya kan? Kamu di rumah bisa tarawih. Ya. Di masjid ora tarawih, ngebut. Kune wis gembrobyos. Lah ngebut ya. Jadi kalau namanya salat tarawih itu ya lebih baik dikerjakan sendirian. Kalau memang di masjid tidak tarawih, di rumah bisa tarawih, lebih baik tarawih. Wong itu memang tarawih kok. Nah, di masjid boleh enggak? Boleh, tapi kamu tidak tarawih mesti. Ya. Kalau yang kamu tanyakan tentang tarawihnya, ya dah.
jelas lebih bisa dilaksanakan di rumah dengan tarawih tadi. Tapi kalau yang dimaksudkan bukan tarawih, pokoknya sholat malam ya silahkan saja. Itu pun Nabi tidak menganjurkan. Kalau sekiranya lebih utama dengan berjamaah, mestinya dianjurkan oleh Nabi dengan berjamaah. Tetapi daripada sholat di masjid sendiri-sendiri, memang lebih utama berjamaah. Ya, seperti yang praktekkan Umar bin Khattab tadi. Umar pas jalan-jalan di waktu malam hari keluar rumah. Kemudian dia di masjid, orang banyak, lah kok sholatnya sendiri-sendiri. Ada yang di sana, ada yang jamaah, ada yang sendiri-sendiri. Lah Umar berpendapat ini lebih baik saya satukan saja. Salah satu menjadi imam, yang lain biar makmum. Nah itu dah. Masa di masjid sholatnya sendiri-sendiri. Sebagian sana ada yang jamaah, sebagian sana tidak, yang lain sendiri lah. Umar datang, terus dikumpulkan. Dah salah satu jadi imam, yang lain makmum. Itu pun Umar tidak ikut, terus Umar pergi. Malam hari berikutnya datang, sudah baik, sudah rapi, artinya sudah tidak sendiri-sendiri, sudah jamaah. Nah Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, gitu loh. Ya hanya itu, lainnya nggak ada. Bid'ahnya di mana nih bid'ahnya? Bid'ahnya di mana? Nah, kalau memang itu dikatakan bid'ah, ngaturnya tadi loh. Kalau sholat jamaahnya tidak bid'ah, karena memang Nabi pernah juga melakukan sholat berjamaah. Tetapi Nabi tidak mengatur, begitu Nabi sholat langsung orang datang mengikuti kok. Nabi itu kalau lihat Nabi sholat, berarti kok aku sholat apa, langsung ikut gitu saja. Maka pelaksanaan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi setelah itu udah panjang istirahatnya. Nah, Umar melihat dalam masjid banyak orang kok sholat sendiri-sendiri. Bagian ada yang jamaah tapi makmumnya hanya beberapa orang, yang lain tidak. Mengapa kok tidak mau menyatu saja? Wong zaman Rasulullah ya dilakukan sholat berjamaah. Tarawih itu yang lain makmum, satu imam. Nah, itu dikumpul oleh imam. Lah mengumpulkannya itu kalau dikatakan itu bid'ah yang baik. Ya. Tapi kalau sholat jamaahnya, andai kata ya, sholat jamaah itu tidak dilakukan oleh Nabi, terus Umar buat odo-odo supaya berjamaah, lah itu bid'ah dhalalah. Ya, karena jamaah itu sendiri itu dilakukan oleh Nabi. Ya. Jadi wong banyak ngumpul di situ kok tidak menjadikan satu aja jadi imam. Nah, maka dikumpulkan oleh Abu Bakar, oleh Umar. Umar sendiri tidak ikut gitu. Ya. Dah, ini nah itu kalau dikatakan bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah. Ini yang namanya bid'ah hasanah gitu. Ya hanya itu mengatur sholat tarawih supaya berjamaah tadi. Lainnya itu enggak ada, ditemukan bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik selain itu enggak ada. Adanya apa? Kullu bid'atin dhalalah. Semua tiap-tiap yang bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu masuk neraka. Apalagi halaman 4 hadis yang di tengah. Ani bin Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am salatil laili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna. Fa idza khasya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kalian khawatir masuk subuh, hendaklah ia salat witir 1 rakaat.
yang serakaat itu mewitirkan untuk sholat yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, biasa yang saya kerjakan sholat taraweh pada saat 1 jam atau setengah jam sebelum sholat subuh, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat makan sahur sambil nonton TV. Kemudian waktu imsak sudah dekat, saya lanjutkan sholat witir 1 rakaat karena hampir masuk waktu subuh. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar, Ustaz? Sudah benar. Ya, sudah benar. Tadi kan boleh dikerjakan awal, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Justru yang lebih afdol apabila dikerjakan di akhir malam, kan itu hadisnya tadi. Yang lebih afdol itu di akhir malam. Tapi boleh dikerjakan di awal malam sesudah sholat isya. Boleh dikerjakan di tengah malam. Tapi yang lebih afdol dikerjakan di akhir malam. Ya, boleh itu enggak salah, benar itu. Apalagi? Bagaimana kalau saya diundang untuk mengimami sholat taraweh berjamaah di masjid? Kalau dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat beberapa menit, lanjut lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat lagi beberapa menit. Setelah itu witir 3 rakaat. Jam 8 malam harus selesai. Yang dilakukan sholat 11 rakaat tersebut, yakni 8 ditambah 3. Apakah sudah disebut taraweh, Ustaz? Dan kalau 23 rakaat dilakukan dengan seperti itu, tetapi istirahatnya hanya 2-3 menit, jam 8 malam sudah selesai. Yang mengharuskan jam 8 harus sudah selesai, yang mengharuskan siapa? Tidak disebutkan, Ustaz. Ya. Nah itu tadi kan kamu sebutkan jam 8 malam harus sudah selesai. Didelok harus sudah selesai genah ora tarawih kuwi. Ya. Kamu ngimami gitu boleh juga. Buh disebut tarawih apa tidak, tapi sholatmu itu betul juga gitu loh. Artinya tidak memakai istirahat tadi juga boleh. Begitu salam selesai langsung berdiri lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 rakaat salam. Itu boleh juga. Tapi itu tidak tarawih gitu loh. Karena tarawih itu pelaksanaannya santai, rileks, ya. Maka Nabi kata-kata, hadis Aisyah diterangkan Nabi sholat 4 rakaat. Jangan ditanya baiknya dan jangan ditanya panjangnya. Terus ber-4 rakaat istirahat panjang sampai Aisyah melihat kasihan, tampak lelah sekali. Jadi 4 rakaat, maka ada yang menjalankan sholat tarawih itu 4 rakaat. Ada enggak? 4 rakaat salam. Ada enggak? Nah, mungkin diambil dari hadis Aisyah tadi. Tapi kalau digadukke dengan hadis yang lain, Nabi ditanya bagaimana Rasulullah pelaksanaan sholat malam? Nabi menjawab, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kalau digabungkan menjadi satu tadi berarti Nabi itu kalau sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah dapat 4 rakaat istirahat panjang. Istirahatnya panjang. Ya, gitu. Kalau cara ngimami begitu tadi ya boleh saja. Tidak pakai istirahat ya boleh kok. Tapi itu tidak tarawih gitu loh. Apalagi apakah ada tuntunannya saat imam akan berdiri sholat mengomandoi para jamaah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dengan speaker. Lalu dijawab para jamaah, ya Rasulullah, dengan sangat keras.
Lalu apa yang harus dilakukan imam apabila berdiri langsung lalu diikuti oleh makmumnya Ustaz? Jadi kalau seperti tadi sampai hari ini saya belum tahu dalilnya, tapi sudah tahu banyak orang praktek. Kalau dalilnya saya belum tahu, ya dah. Nah, karena belum tahu ya kita tidak mengamalkan seperti itu. Nah kalau terus yang dilakukan apa? Kalau memang makmumnya itu mau menjadi makmum, kalau sudah salam, loh imamnya kok ngadeg lagi? Orang sah diabani mesti melu ngadeg kalau memang dia mau ikut, ya dah? Mau ikut makmum tadi. Tapi kalau memang tidak mau ikut, buat diabanono ya ora mangkat. Kamu perhatikan saja. Kadang-kadang imam wis ngabani masih enak-enak kok ya. Ya, wis ngabani mau gitu jawab. Ya ada lagi jawabnya ya Rasulullah itu ada. Ada yang menjawab ya Rasul alaihi salam itu ya ada. Ya dah? Ya memang orang enek batokan sing baku ya jawabnya sak karepe. Ya. Nah nanti kalau sudah tarawih sudah rota akhir-akhir itu, yang biasanya yang anak-anak muda biasanya orang tolak sholat malam kok sholat malam. Kuna imam wis rampung maca Fatihah, baru baca surat lam yalid walam yulad, baru nusul guduk Allahu Akbar, ngerampungnya bareng. Nah, gitu ya. Nah, nggak ngerti sholat. Kalau kamu sudah ketinggalan Fatihah itu sudah ketinggalan kamu. Ya. Maka perintahnya kalau kamu jamaah itu kalau imam bertakbir idza kabaro fakabiru. Kalau imamnya mulai bertakbir Allah Akbar, segera kamu nyusul Allah Akbar. Jangan nunggu imamnya Fatihah rampung lagi nyusul, kamu ketinggalan itu. Walaupun ikut ruku. Karena ada yang berpendapat asal masih bisa mendapatkan ruku, ya ikut ruku tak ketinggalan. Nah, pendapat itu ya. Kalau menurut tuntunan yang sebenarnya, kalau kamu sholat ketinggalan Fatihah itu sudah tinggal. Karena Nabi kita mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat kalau tidak membaca Fatihah. Fatihahnya tadi tidak dapat, maka ketinggalan. Apalagi Brosur halaman 6 dari hadis yang paling bawah. An Aisyata qalat min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahari. Rawi Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dalam seluruh bagian malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan witir di permulaan malam, di pertengahannya dan di akhirnya, hingga witirnya selesai pada waktu sahur. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, di hadis ini Nabi mengerjakan witir di awal, pertengahan dan di akhirnya. Apakah Nabi tidak tidur? Karena di hadis yang lain Nabi juga sholat tetapi juga tidur, Ustaz. Kamu tidak paham ya. Itu maksudnya Nabi itu pernah sholat witir itu di permulaan malam. Kalau sudah selesai ya tidur. Tapi kadang-kala Nabi sholat witir di pertengahan malam. Kadang-kala Nabi sholat witir di akhir malam. Gitu loh. Maka tadi diterangkan sholat witir itu boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Itu semuanya pernah dikerjakan oleh Nabi. Jadi kok terus awal malam sholat, tekan tengah malam, akhir malam opora tidur. Maka kalau kamu baca, coba dia baca lagi artinya. Diperhatikan itu. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dalam seluruh bagian malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan witir di permulaan malam, di pertengahannya dan di akhirnya,
hingga witirnya selesai pada waktu sahur. Ya, paham nggak? Ya, di seluruh seluruh bagian malam, ya, dalam seluruh bagian malam, Rasulullah itu pernah mengerjakannya di awal malam, pernah mengerjakannya di pertengahan malam, pernah mengerjakannya di akhir malam. Sampai kalau dikerjakan di akhir malam itu sampai pada waktu sahur. Ya, karena waktu subuh habis. Kalau kamu sampai akan masuk subuh khawatir, ya tidak cukup mau sholat 3 rakaat, khawatir kesubuhan, sholatlah witir 1 rakaat. Maka beliau kalau akhir malam ya sampai sahur dah selesai. Ya. Apalagi Halaman 6 masuk ke halaman 7. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdalu. Rawahu Muslim. Nah, ya. Perhatikan ya. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa khawatir tidak akan bangun pada akhir malam, maka bolehlah berwitir pada awal malam. Dan barang siapa berkeyakinan mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah mengerjakan witir pada saat itu. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan yang demikian itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan, maksud disaksikan itu apa maksudnya? Disaksikan oleh malaikat atau Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi pada sepertiga malam untuk melihat para hambanya yang memohon ampun kepadanya. Ini hadis riwayat siapa Ustaz? Ya, nanti riwayatnya siapa saya lupa, nanti dilihat. Rasul pernah dikeluarkan gitu. Ya nanti kita lihat. Yang ditanyakan apa? Hadis itu tadi riwayat siapa gitu? Ya, Allah turun di sepertiga malam akhir. Ya. Jadi sepertiga malam, karena memang ada hadis yang kamu tanyakan tadi. Setiap malam, sepertiga malam akhir, Allah itu turun ke langit dunia ini. Turun. Memperhatikan hambanya yang bangun, siapa yang berdoa dikabulkan. Siapa bertobat diterima tobatnya. Siapa yang berdoa dikabulkan doanya. Itu di akhir malam, sepertiga akhir dari malam itu, sepertiga akhir. Nah, itu maka disaksikan saat itu, maka tadi witir awal malam boleh, tengah malam boleh, di akhir malam boleh, tetapi akhir malam disaksikan karena saat itu Allah turun ke langit bumi. Ya. Lah apa awal malam tidak disaksikan? Ya semua disaksikan. Yang dikerjakan oleh manusia itu jelek apa baik, semua disaksikan oleh Allah, artinya dilihat oleh Allah. Tetapi tadi diterangkan ya, karena di situ diterangkan yang demikian itu lebih utama. Jadi mengerjakan akhir malam itu, akhir malam itu lebih utama karena itu disaksikan Allah, saat itu Allah turun ke langit bumi. Maka sholat malam di akhir malam itu lebih utama daripada awal malam, sholat witir tadi ya ta? Nah, tapi boleh juga sholat witir kalau kamu yakin atau khawatir tidak bisa bangun malam, ya sudah sholat witir boleh di awal malam sesudah sholat isya itu boleh. Tapi kalau yakin saya bisa bangun, nah lebih baik akhir malam. Nah akhir malam itulah Allah turun ke langit bumi dan menyaksikan sholat kita, maka lebih afdol sholat di akhir malam daripada di awal malam. Apalagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8.
An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal isya'a dakhala al-manzila summa shalla rak'ataini summa shalla ba'dahuma rak'ataini atwala minhuma summa autara bisalasin la yafsilu fihinna summa shalla rak'ataini wa huwa jalisun yarka'u wa huwa jalisun wa yasjudu wa huwa qa'idun jalisun. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sholat isya beliau masuk ke rumah, kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat yang lebih panjang daripada 2 rakaat yang pertama, kemudian beliau berwitir 3 rakaat dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Beliau rukuk dalam keadaan duduk dan bersujud. Dan beliau sholat dengan duduk. Hadis riwayat Ahmad. Nabi setelah sholat isya masuk ke rumah. Jadi sholat isya di masjid, kemudian sholat sunnahnya di rumah. Dan witir. Seharusnya witir itu menjadi penutup sholat malam. Tetapi Nabi tidak setelah sholat witir malah sholat lagi 2 rakaat. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah yang mengharuskan siapa? Kok bisa ngomong seharusnya witir itu jadi penutup sholat malam? Nabi sendiri malah witir dulu baru tahajud itu. Ya, Nabi sholat witir dulu, ya, setelah witir baru tahajud 2 rakaat. Maka dilihat dari sini orang itu boleh tahajud dulu ditutup dengan witir boleh, atau sholat witir dulu baru tahajud 2 rakaat boleh. Ini praktekan Nabi, ya, praktekan Nabi. Justru beliau ketika sholat 2 rakaat tadi dilaksanakan dengan duduk, ya, beliau laksanakan dengan duduk. Ya. Beliau berwitir 3 rakaat, ya, dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Artinya sholat witir 3 rakaat itu tidak dipisahkan 2 rakaat salam terus tambah 1 rakaat salam, tidak. Witir itu ganjil. Ya, kalau sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat dulu salam, ya, sholat salam itu sudah selesai. Kalau 2 rakaat itu bukan witir, terus ditambah lagi sholat 1 rakaat. Ya witirnya 1 rakaat itu. Ya, maka Nabi sholat witir 3 rakaat tidak dipisahkan. Jadi beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Beliau rukuk dalam keadaan duduk dan sujud, dan beliau sholat dengan duduk. Nah, gitu lah. Sudah selesai witir, Nabi nambah lagi sholat 2 rakaat dikerjakan dengan duduk. Nah, Nabi tadi kok sholat di masjid terus pulang sholat sunnah. Iya, memang sebaik-baik sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Nabi mengatakan sebaik-baik sholat itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Maka kalau sholat wajib itu baik dikerjakan di masjid dengan berjamaah. Kalau sholat sunnah baik dikerjakan di rumah. Ya. Apalagi? Halaman 11 masuk ke halaman 12. An Aisyata qalat qultu ya Rasulullahi ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan,
maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah hadis ini masih berlaku sampai sekarang atau hanya pada saat Ramadan pada masa Rasulullah Ustaz? Maksudnya gimana? Masih berlaku piye maksudnya? Menemui malam Lailatul Qadar sehingga membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada setiap bulan Ramadan. Nah, padahal Lailatul Qadar itu malam apa toh? Malam turunnya Al-Quran. Maka disebut Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakahnya malam yang penuh berkah. Karena Allah turunkan Al-Quran itu penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Aku turunkan Alkitab Al-Quran maksudnya kepadamu Muhammad penuh berkah. Di Quran itu penuh berkah. Kitab yang diturunkan oleh Allah penuh berkah. Maka malam Ramadan diturunkannya Al-Quran, malam Ramadan itu juga disebut malam yang penuh berkah. Sekarang timbul pertanyaan. Kalau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, lah Al-Quran ini turun tiap bulan Ramadan apa bulan Ramadan waktu itu? Sekarang masih turun nggak Al-Quran? Nah, Nabi sudah wafat kok turun Al-Quran diturunkan kepada siapa? Ya, nah, satu berpendapat setiap malam Ramadan Lailatul Qadar masih turun setiap bulan Ramadan. Yang satu berpendapat, yang lain berpendapat ya malam Lailatul Qadar itu ya waktu itu ketika Nabi masih sugeng, masih hidup, diturunkannya waktu Al-Quran itu. Diturunkan pada bulan Ramadan waktu dulu bukan sekarang. Nah, sekarang ini ya ibaratnya orang mengenang Lailatul Qadar sekarang ini mengenang saja suatu malam yang sangat mulia. Maka malam Ramadan jangan digunakan untuk hura-hura mengenang peristiwa yang dahulu, maka supaya banyak digunakan malam Ramadan untuk ibadah, untuk zikrullah, jangan untuk hura-hura. Nah, di dalam tafsir fi Dhilalil Quran Said Qutb menerangkan, jadi ibaratnya itu memperingati turunnya Al-Quran itu bukan disambut dengan pasar malam, ya, dengan disambut dengan hura-hura, senang-senang. Kadang-kadang kita peringatan mau nuzulul Quran. Bar peringatan ya wis. Padahal mestinya kalau kamu senang Quran diturunkan pada bulan Ramadan begini inilah Quran diturunkan waktu itu. Maka gunakan bulan Ramadan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah, malamnya jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka siangnya berpuasa, malamnya banyak beribadah, berzikrullah, baca Quran. Nah itu namanya menghidup-hidup malam Lailatul Qadar. Ya, menghidup-hidupkan peristiwa yang dahulu kita hidup-hidupkan sekarang. Setiap mengenang bulan Ramadan, wah ini waktu turunnya Al-Quran. Maka kita agungkan bulan Ramadan ini karena bulan ini bulan yang penuh berkah, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kita harus rasa syukur, cinta kepada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran itu, maka diisi bulan Ramadan itu bulan yang diisi banyak beribadah, penuh diisi hal-hal yang bermanfaat. Zikrullah, baca Quran, ibadah, apalah yang bisa dilakukan untuk menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, perbedaan pendapat ini tidak bisa diketemukan, ya sudah saling menghormati. Yang masih meyakini bulan Ramadan ini turun Lailatul Qadar, ya silahkan. Malah do golek Lailatul Qadar itu toh. Nah, Lailatul Qadar kok digoleki. Ya, karena kayak ini nonton wayang.
Ya, nonton wayang itu loh. Lailatul Qadar, Arab itu wahyu, topo, itu untuk wahyu celorot. Itu ya ada orang cerita, katanya waktu Lailatul Qadar malamnya seperti ada cahaya turun ke, ya persis nalika ndelok wayang ya ngono kuwi. Terus jimat kalimosodo itu nah, kita untuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terus ada yang mengartikan siapa yang ibadah, misalnya sholat lah, bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar sama dengan kamu pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. Nah, itu juga kamu belum tahu dalilnya, itu juga belum tahu saya. Yang saya ketahui dalam Quran itu ya, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sehingga aku menurunkan pada menurunkan pada waktu itu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa tuh Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. 1000 itu kalau dalam bahasa Arab bukan perhitungan 1, 2, 3, 999 terus 1000, bukan begitu. 1000 itu bilangan yang sangat banyak. Sangat banyak. Maksudnya apa? Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebelum Al-Quran diturunkan, kata Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Nyata-nyata sesat. Diturunkan Al-Quran, Quran itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila sirati mustaqim. Diturunkan Al-Quran, tuntun manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan. Dikeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Gelap gulita ada yang mengatakan gelap gulita itu dari kekafiran, masa jahiliyah tidak mengerti iman. Ya, keluarkan dengan Al-Quran menjadi orang yang beriman, mengerti jalan kehidupan. Ya, keluar dari gelap gulita ke cahaya terang benderang. Wa yahdihim ila sirati mustaqim. Al-Quran itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Maka kalau setiap hari kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, Al-Quran itu faqad hudiya ila sirati mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu Al-Quran. Maka kalau kita minta sholat ihdinas siratal mustaqim, cintailah Quran, ikutilah Quran. Itu jalan yang lurus. Nah, maka itulah kebaikan turunnya Al-Quran. Kembali Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan ini waktu yang panjang lah. Yang dahulu kamu dalam keadaan sesat, turunkan Al-Quran, menjadi kamu selamat, terang benderang jalan hidup ini. Nah, maka turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar itu kalau dihitung itu lebih banyak, lebih baik daripada 1000 bulan. Dari bertahun-tahun yang sudah lalu kamu lampaui itu, telah turunnya Al-Quran ini lebih baik daripada malam-malam sebelumnya. Terus ada yang membandingkan, memisalkan lah. Ya. Nah, kalau itu dirasakan dengan iman juga, ya, bangsa Indonesia punya hari yang lebih baik daripada 350 tahun. Kapan itu? Nah, 17 Agustus tahun 1945. Sebelum itu bangsa Indonesia dijajah oleh orang asing selama berapa lama? 350 tahun. Ya, jajah Belanda, Jepang, Inggris. Itu dihitung masa penjajahan itu katanya menurut sejarah ya 350 tahun. Tanggal 17 Agustus 45
dinyatakan bangsa Indonesia bebas dari penjajahan, merdeka. Mulai tanggal 17 Agustus 45 itu hari yang boleh dikatakan hari yang sangat-sangat berbahagia bagi bangsa Indonesia. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, gitu. Diberikan kemerdekaan. Wah, tanggal 17 itu banyak orang berbesmili, nangis bebas, ngerek gendera dengan mencucurkan air mata, rasa haru, bersyukur pada Allah. Nah, itu. Maka kalau tanggal 17 Agustus tiap tahun datang. Tapi tanggal 17 Agustus hari proklamasi ya sekali tahun 45 itu saja. 17 Agustus setiap tahun datang. Nah, mestinya kalau kita mengenang dahulu, tiap tanggal 17 Agustus itu kita kalau itu bukan proklamasi lagi datang, itu memperingati hari berbahagianya bangsa Indonesia. Mestinya diisi, kalau mengenang itu diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, dari situlah MTA dari pusat sampai daerah ke seluruh Indonesia. 17 Agustus kita tidak hura-hura, bersyukur pada Allah. Karena pada saat itu semua bangsa Indonesia senang, bergembira. Maka setiap tanggal 17 Agustus jangan ada orang yang merasa dijajah lagi oleh kelaparan. Jadi, wah ini karnaval, silahkan. Tapi sing wetenge luwe jak karnaval seneng ora? Wong wetenge luwe karnaval, jalan-jalan ya wegah toh. Ya. Maka untuk warga MTA dari pusat sampai daerah tanggal 17 Agustus kita bagikan paket kemerdekaan. Biasanya paket kemerdekaan. Biar mengenang hari merdeka ini. Kerjasama dengan RT, RW, lurah ya, bagikan sembako. Lewat Pak RT-nya sudah dipilihkan pendudukmu yang paling tidak beruntung pada hari 17 Agustus itu ada enggak? Jangan sampai 17 Agustus hari kemerdekaan kok ada orang yang tidak bisa makan. Jangan sampai. Nah, kita kenang itulah. Maka bangkitkan rasa semangat kemerdekaan. Jangan sampai ada orang lapar tanggal 17 Agustus. Kita bagi sembako di sekitar majlis masing-masing. Ya, ben 17 Agustus jangan sampai ada orang yang lapar. Hari merdeka kok lapar. Kan masih dijajah oleh perut lapar. Nah, perkara besok tanggal 18 lapar lagi, itu urusannya pemerintah itu. Ya, jika ada rakyat lapar itu urusannya pemerintah. Kita hanya mengenang 17 Agustus, mengenang hari kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia harus berbahagia. Jangan ada yang perutnya lapar. 17 Agustus kok perutnya lapar kan ya susah loh. Maka diingatkan kenang tanggal 17 itu 45 hari merdeka. Nah, mestinya gitu kita memperingatkan. Peringatan itu seperti itulah kita manfaatkan. Maka kalau tadi Lailatul Qadar tidak turun tiap bulan Ramadan, tapi paling tidak kita mengingat. Nah, untuk mengingat bulan Ramadan turunnya Lailatul Qadar yaitu Al-Quran itu, jangan diisi hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi membawa dosa. Kamu dikeluarkan dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Dituntun dari jalan sesat ke jalan selamat. Maka gunakanlah mengenang peristiwa itu, kita gunakan banyak beribadah. Tingkatkan rasa kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita kaji, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan. Karena kita orang Islam harus yakin manusia tanpa Quran itu tidak bisa menjadi baik. Ya, andai kata manusia bisa baik tanpa Quran, Allah tidak menurunkan kitab suci Al-Quran. Tidak mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan Al-Quran. Ya, karena sebelum Al-Quran diturunkan, Allah sudah mengutus banyak Rasul. Hanya Nabi dan membawa kitab suci juga, ya. Tapi mengapa Allah mengatakan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata sebelum Quran disebarkan. Maka Quran juga mengatakan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad,
Siapa yang mengimani Nabi Muhammad, yang mengimani yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh suatu kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman ketika diutusnya seorang nabi yaitu Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Yang nabi itu membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan Alkitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sebelum itu kata Allah manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, orang yang mengimani Nabi, mengimani yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu laqad manallah, sungguh Allah telah memberikan nikmatan orang yang beriman itu. Nah itu maka kita kenang turunnya Al-Quran, yaitu Lailatul Qadar, kita gunakan untuk banyak beribadah. Itu maksudnya. Jadi tiap bulan Ramadan tidak turun Quran, ya Quran diturunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ya bulan Ramadan tahun dulu ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran itu. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan di dalam bulan itu yaitu Al-Quran. Apa itu setiap bulan Ramadan? Ya, tiap bulan Ramadan? Tidak. Ya bulan Ramadan waktu dulu turunnya Quran itu. Ya, pada bulan, artinya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Fungsinya hudalinas, memberi petunjuk pada manusia. Ya, dan memberikan penjelasan pada petunjuk itu sendiri. Dan menjadi furqan, pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil. Beda yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, itu Quran. Maka orang tidak paham Al-Quran tidak mengerti yang hak, tidak mengerti yang batil. Ya. Tidak mengerti yang baik, tidak mengerti yang buruk. Nah, Quran lah ukuran baik buruknya itu di Al-Quran. Ya. Benar salahnya itu Al-Quran. Ya. Tidak mengerti, tidak ngerti Quran, tidak ngerti benar salah. Maka harusnya setiap orang yang mengaku dirinya Islam, mengakui Quran kitab sucinya, tidak hanya diyakini tok, tapi diyakini, dipelajari, dipahami. Itu menuntun kita ke jalan yang lurus. Kalau tidak ya keblasuk-blasuk malah jadi jimat itu. Ya, nanti ada yang menyerahkan jimat enggak? Udah ada. Jimat tulisan-tulisan Quran, lah Quran tinggal tulisannya tok. Ditulis-tulis dengan lembaran-lembaran kertas, ditulis dengan lulang, ya, terus dijahit, dijadikan ikat pinggang, kemana-mana dibawa. Quran, tulisan Quran itu. Ya, maka Nabi mengatakan akan datang Islam itu tinggal namanya. Sayati 'alan nas zamanun la islama illa ismuhu walal qur'ana illa rasmuhu. Dan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya. Identitasnya Islam tapi perilakunya jauh dari Islam. Al-Quran tinggal tulisannya, ya, dah tidak dikaji, nggak dipahami, ya, malah tulisannya diecer-ecer, ditulis mana-mana, tapi nggak dikaji, tinggal hiasan-hiasan saja. Di rumahmu kan ya begitu kan? Di kamar tamu dihiasi surat Yasin, nanti kamar tidur ayat kursi, gitu, gitu aja, tak? Pernah kamu baca? Yang digantungkan yang kamar tidur ayat kursi, kamu baca, kami pahami. Ya, nah, ya monggo hiasan tadi, malah nggo jimat. Katanya nek amalan ditulisi, centel ke ayat kursi, nanti kalau ada maling masuk bingung. Betul, maling bodoh mesti bingung. Lalu ngarep maling datang maca ayat kursi. Ayat kursi tempel kene tembok kayak tulisannya kaligrafi sisan. Macane ruwet kowe mesti bingung kowe. Nek sing belum hafal ayat kursi itu membaca ya susah. Kalau sudah hafal
Oh, dari permulaannya iso mbacotke dhewe rasa maca kuwi. Tapi kalau dengan membaca itu ruwet. Tulisan kaligrafi iki maca bismillah wis sulit kok. Ya, kaligrafi itu. Sing yang bisa membaca yang sudah hafal, kalau belum hafal macane angel. Nah, gitu lah. Lah maling ndak tak maca kuwi ya mesti bingung kamu. Apalagi kami ulangi dari halaman 7 masuk ke halaman 8 Ustaz, kami baca artinya. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah. Ya, ini pertanyaan dulu nih, hadisnya ada di tayangan di sini. Jadi hadis yang menerangkan Allah turun ke langit dunia, ya, ke langit dunia itu hadisnya riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Banyak kan? Nah, di situ. Jadi hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah sabda Tuhan kita setiap malam turun ke langit bumi, langit dunia, yaitu ketika malam tinggal sepertiga yang akhir. Maka salah sepertiga akhir malam saksikan dan lebih afdal karena saat itu Allah turun ke langit bumi. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu di situ radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul laili ya di sini sulusul lailil akhir jadi sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit bumi. Fayaqulu may yad'uni wastajiba lahu may yas'alni fa'utiyahu may yastaghfirni fa'aghfira lahu. Nah, itulah hadisnya itu saya bacakan. Apalagi terjemahan di halaman 8 paling atas Ustaz. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila setelah sholat isya beliau masuk ke rumah, kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat yang lebih panjang daripada 2 rakaat yang pertama, kemudian beliau berwitir 3 rakaat dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Beliau ruku dalam keadaan duduk dan bersujud, dan beliau sholat dengan duduk. Hadis riwayat Ahmad. Dalam brosur halaman 8 di atas tersebut, di situ disebutkan Nabi melaksanakan 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian 2 rakaat lagi ba'diyah isya, kemudian 3 rakaat witir, kemudian 2 rakaat dalam keadaan duduk. Pertanyaan, yang 2 rakaat terakhir itu sholat apa? Karena saya sering melakukan kalau sudah sholat witir 3 rakaat terus tidur dan tidak menambah 2 rakaat lagi. Mohon penjelasan agar bisa saya laksanakan sebagai tambahan amalan sunnah sebelum tidur, Ustaz. Baik itu. Jadi Nabi kita mengatakan kalau bisa jangan ditinggalkan 3 hal. Ya. Salat witir sebelum tidur. Ya. Salat duha 2 rakaat. Puasa 3 hari tiap bulan pada bulan Komariah tanggal 13, 14, 15. Itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Terus tadi barang siapa dikhawatirkan tidak bisa bangun malam, maka sholat witir sebelum tidur. Dan nanti kalau ternyata malam bisa bangun, sholat lagi boleh enggak? Boleh, tetapi jangan sholat
witir, karena witir 2 kali dalam satu malam itu dilarang. Maka Nabi setelah saat witir salat 2 rakaat, bukan witir. Ya salat 2 rakaat. Maka kalau saudara nanti setelah salat witir terus tidur, malam bisa bangun salat tahajud boleh. Nanti salat tahajud dikerjakan sesudah salat witir. Witirnya dulu, udah tidur, nanti malam bangun, jangan salat witir lagi. Salat tahajud tetapi tidak usah memakai witir. Tahajud 2 rakaat salam sampai 8 kali, sampai 4 kali sehingga 8 rakaat boleh. Tidak usah ditutup dengan witir karena witirnya sudah di depan. Jadi dipraktekkan Nabi ini. Lah witir baru sholat lagi 2 rakaat. Apalagi? Di dalam brosur ini hanya diterangkan sholat taraweh 11 rakaat. Tetapi ada umat Islam yang mengerjakan sholat taraweh 23 rakaat. Apakah ada hadis yang menerangkan sholat taraweh 23 rakaat, Ustadz? Coba dibaca dari awal tadi. Sholat tarawih halaman pertama. Sholat taraweh. Ulama mengistilahkan sholat sunnah ini dengan sholat taraweh karena melihat riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara Nabi SAW melakukannya, yaitu dengan perlahan-lahan, rileks, santai, serta diselingi dengan istirahat setiap habis salam, sebagaimana riwayat di bawah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli 4 raka'atin fil laili, summa yatarawwahu fa'atala hatta rahimtuhu. Rawahul Baihaqi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat atau bertaraweh lama sekali, sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Hadis riwayat Baihaqi, juz 2 halaman 497. Terus. Waktu, bilangan, dan cara pelaksanaan sholat taraweh. Waktunya. Setiap malam pada bulan Ramadan boleh dikerjakan di awal malam atau di pertengahan maupun di akhirnya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Tegasnya, sholat taraweh adalah sholat malam di bulan Ramadan. Terus bilangan rakaatnya. An Abi Dzarrin qala, sumna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ramadana, falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un, wa qama bina hatta dhahaba sulusul laili. Falamma kanatis sadisatu lam yakum bina, falamma kanatil khamisatu qama bina hatta dhahaba syatrul laili. Dari Abu Dzar, ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 hari dari bulan itu. Lalu beliau sholat bersama kami sehingga lewat 1/3 malam. Kemudian beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam yang ke-6. Tetapi beliau sholat malam bersama kami pada malam yang ke-5 hingga lewat tengah malam. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 50, nomor 1375. Ini yang B. Bilangan rakaatnya. Salat sunnah tarawih ini bilangan rakaat yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat beserta witirnya, dan sebanyak-banyaknya tak terbatas. Berapa saja seseorang mampu melaksanakannya hingga habis waktu sholat sunnah tersebut, yaitu masuk waktu subuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min sholatil isya'i ilal fajri 11 rak'atan, yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidatin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat.
lalu berwitir 1 rakaat. Ya, jangan. Jadi tarawih ini bilangan rakaatnya yang biasa dikerjakan oleh Nabi 11 rakaat. Dengan witirnya sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Ya, karena waktu sholat itu waktunya habis sholat isya sampai apa? Subuh. Maka kalau orang sholat dari sholat isya sampai subuh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, kira-kira dapat berapa rakaat? Nah, maka Nabi memang mengerjakannya 11 rakaat. Tetapi tidak dilarang kalau orang mau mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Maka diterangkan di sini banyak-banyak tidak terbatas berapa saja seorang mampu melaksanakannya. Kalau Nabi memang sholat malam baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi kalau orang mau lebih silakan, tidak dilarang oleh Nabi. Jadi 11 rakaat tadi tidak suatu ketentuan harus sekian itu tidak. Wong sholat sunnah. Kalau dilihat waktunya kamu sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai menjelang subuh berapa rakaat kira-kira. Maka dari situ bisa diambil pengertian jumlah rakaatnya tidak ditentukan. Yang ditentukan waktunya. Waktu dari sholat isya sampai subuh. Cara pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, nah ini maka orang mau 22 silahkan, mau 30 ya boleh saja, tidak ditentukan jumlahnya. Tapi kalau kita mau mengikuti apa yang dikerjakan Nabi 11 rakaat. Ya, rakaat. Itulah. Jadi adanya orang mengambil lebih dari 11 tadi ya itu tadi karena waktunya memang panjang. Tapi kalau mengikuti apa yang dilakukan Nabi 11 rakaat tadi. Apalagi Di brosur ini ada yang menunjukkan bahwa Nabi sholat 13 rakaat di halaman 9. Ya, sekarang ini bertambah sholat apa itu? Iftitah. 5 rakaat. Nah, iya. Nabi tidak selalu. Jadi ada 5 rakaat sholat witir tadi loh. Yes. Nabi sholat witir. Ada kalanya sholat witir 3 rakaat, kadang-kadang 5 rakaat, kadang-kadang 7 rakaat, kadang-kadang 9 rakaat, gitu ya, 9 rakaat. Tapi setelah witir 9 rakaat tambah 2 rakaat. Salam witir selesai tambah sholat 2 rakaat, genap 11 rakaat. Ya kan? Nabi sholat witir 9 rakaat. Apalagi di halaman 11 di alinea kedua dari bawah. Dan menurut riwayat Tabrani, setelah bacaan tersebut ada tambahan Rabbul malaikati waruh, Tuhannya para malaikat dan roh. Namun tambahan ini tidak sahih karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Yunus yang tidak diketahui jarah dan jarah takdilnya. Apa yang dimaksud jarah takdilnya di sini? Jarah takdilnya artinya tidak diketahui ya celah, cacatnya dan kebaikannya. Ya. Tidak diketahui baik buruknya gitu loh. Artinya perawi ini baik apa buruk tidak diketahui cacatnya. Adil itu artinya ya adil, ya kuat, perawi yang dapat dipercaya. Ya. Kalau jarah itu ya yang mungkin banyak celahnya, ini tidak diketahui. Jadi perawi ini tidak dikenal nih perawi yang kuat apa tidak, perawi yang sok lupa apa tidak dikenal. Begitu hebat ya hadis itu, untuk menentukan hadis perawi-perawinya harus dikenal betul. Makanya orang Indonesia ngeriwayatkan hadis ora tahu kanggo. Jawa peneh, wong Jawa nek nyeritake nek ora salah ngene lho, nganggo tembung nek ora salah kuwi ora kanggo. Jadi kamu sendiri itu masih ragu-ragu apa yang terjadi.
saya mendengar cerita atau mengetahui kalau tidak salah ceritanya begini. Itu nganggo tembung kalau tidak salah itu sudah tidak nganggo hadis sok nganggo kalau tidak salah. Meriwayatkan hadis harus yakin. Rasulullah berkata demikian, yakin. Nah, kalau yakin perawinya itu harus teliti apa perawinya itu ingatannya kuat, perawinya itu tidak pelupa, perawinya itu tidak pernah bohong. Kalau pernah diketahui perawinya itu bohong, hadisnya nggak laku. Perawinya harus orang jujur betul. Kalau pelupa saja nggak laku, hadisnya nggak laku. Aku lalen, ya tahu. Jadi wong lali nggak, kalau lupa merawatkan hadis, meragukan hadisnya, nggak bisa diterima. Maka kalau Al-Quran sak ceke ayat la roiba fi. Kalau hadis harus diragukan dulu. Menerima hadis harus diragukan dulu. Nah, diuji kebenarannya, dicocokkan dengan hadis-hadis yang sahih yang lain tidak bertentangan, lah baru boleh dipakai. Yang tidak ragu itu Quran. Hadis pun kita harus diragukan. Ya, karena kenyataannya kemarin bulan Rajab itu, yaitu banyak hadis palsu kan, yang nganggo qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, siapa yang puasa pada bulan Rajab 1 hari sama dengan puasa 2000 tahun. Hadis qala Rasulullah. Nah, ya dah? Kalau puasa 2 hari sama dengan 2000 tahun. Nah, itu hadis Rasulullah kan. Ternyata hadisnya setelah diteliti palsu, walaupun ada qala Rasulullah. Hadis Yasin juga begitu, qala Rasulullah. Ya, barang siapa menuliskan surat Yasin, ya, situ kemudian dibakar, abunya ditaruh di air putih, diminum 1000 penyakit sembuh. Hadis wiyawan, hadis. Nah, kalau ketemu walaupun ditulis qala Rasulullah harus diragukan dulu. Masa Quran surat Yasin nulis dulu surat Yasin, terus kertasnya dibakar, dienggo wedangan. Abunya cemplungke kita dikasih air, diminum 1000 penyakit sembuh. Qala Rasulullah. Akalnya tidak bisa masuk. Terus ada lagi itu yang dibacakan surat Yasin itu terus dibakar, abunya disiramkan di sawah, penyakit sawahnya itu hilang. Mula nek tau ngubengi nek usum tikus kae usum wereng barangnya diubengi karo maca surat Yasin. Wis ubengono ora entek tanduramu. Nah, kalau terus nek ora mandi, loh nyata ora mandi. Ngandani Rasulullah goroh, sing goroh ora Rasulullah. Yang bohong itu yang menulis sebetulnya bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah, itu yang bohong. Maka namanya hadis palsu. Perawinya kalau tidak kuat namanya hadisnya dhaif, lemah. Kalau Rasulullah betul yang berkata mesti benernya. Ya. Maka titiannya secara bodoh ya. Titiane hadis sahih kuwi mesti ora bertentangan dengan Quran. Kalau bertentangan dengan Quran jelas bukan hadis. Kalau hadis sahih dengan Quran pasti tidak bertentangan. Karena bagaimana bertentangan? Wong Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul karena Quran, lah kok setelah jadi rasul ucapannya bertentangan dengan Quran, kan tidak mungkin itu. Dicopot terus dadi nabi. Nah, kalau ada hadis sahih tampak bertentangan dengan Quran, cara pemahamannya yang harus diluruskan. Dengan kata lain, pemahamannya harus ditakwil, dicari pengertian yang cocok dengan Quran. Tidak mungkin Nabi akan berkata bertentangan dengan Quran, itu tidak mungkin. Ya, apalagi? Kalau menjalankan sholat tarawih berjamaah di masjid, kemudian witir dikerjakan di rumah, boleh apa tidak? Boleh, tidak salah.
Ya, ora tarweh sisan ya boleh. Tarweh hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau kita menghidup-hidupkan bulan Ramadan, lah mesti kita tarweh. Jadi ora tarweh malah yang pasar malam, melam suntuk malah dandutan. Nah katanya nyambut Lailatul Qadar. Nah begitu itu ya. Atau kalau orang-orang tua dulu nyambut Lailatul Qadar, orang-orang tua dulu itu biasanya metuk tanggal berapa? 21 bulan Ramadan. Terus kalau orang kampung, dulu saya orang kampung ya ikut begitu dulu. Akhirnya tanggal 21 Ramadan itu ke masjid membawa apa? Bawa ambeng, nasi. Terus golek Lailatul Qadar maca Quran sak tutuke nek ngeleh mangan. Terus maca meneh sambung sahur ya, bang sambung sahur terus sambung subuh, bar subuh turu nganti jam 10. Lah kaya njek turu, wah iya ngantuk mau bengi golek Lailatul Qadar. Lah entuk ora? Nah. Ya, masa metok Lailatul Qadar dijemput nganggo ambeng. Ya. Apalagi sampai sekarang itu masih di kampung-kampung tanggal 21 itu untuk tanggal yo nggawa makanan di masjid itu. Malam selikuran istilahnya kan gitu. Masih ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Masih, Ustaz. Mohon pencerahannya. Saya dilahirkan di lingkungan Islam. Salat tarawihnya dikerjakan 4 rakaat. Padahal brosur hari ini 2 rakaat. Lalu bagaimana yang terjadi di masjid di lingkungan saya itu, Ustaz? Ya ora apa-apa ta, cepat ya 4 aja ta. Memang tadi ada, coba dibaca tadi yang hadisnya Aisyah tadi. 4 rakaat dibaca. Halaman berapa? Di halaman pertama, Ustaz. Halaman pertama, ayo. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin fil laili summa yatarawwahu fa'atala hatta rahimtuhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat atau bertarawih lama sekali sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, yang satu lagi yang tanya itu jangan ditanya baiknya dan panjangnya tadi. Di halaman 3, Ustaz. Halaman 3 ya, baca. Bawah. An Nabi Salamah bin Abdurrahmani annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faqalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, itu dibaca halaman 4 itu. Hadis yang di tengah. An Ibnu Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil laili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat malam.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kalian khawatir masuk subuh, hendaklah ia sholat witir 1 rakaat. Nah, yang serakaat itu mewitirkan untuk sholat yang telah ia kerjakan. Ya, jadi kalau itu dibaca sendiri-sendiri memang seperti itu. Tapi kalau ini dipagabungkan maka jadilah kita bisa memahami. Sedangkan kan Rasulullah SAW sholat 4 rakaat di malam hari, kemudian beliau istirahat tarawih lama sekali sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Ya, tadi ditanya terus ini yang Aisyah ini, ya, kami berpuasa. Halaman berapa tadi yang Aisyah tadi? Ya ini tiba bulan Ramadan, Aisyah ini menjelaskan Nabi sholat sebelah beliau tiap-tiap 2 rakaat lalu witir 1 rakaat. Ya, di sini diterangkan oleh Aisyah tadi sholat 4 rakaat kemudian istirahat. Jangan ditanya tentang panjangnya dan lainnya. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan sahabat kepada Nabi tentang sholat malam, bagaimana ya Rasulullah tentang pelaksanaan sholat malam? Nabi mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2. Sehingga kalau dikaitkan dengan ayat tadi, jangka Nabi sholat malam ditanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah tadi kok Nabi berangkat 4 rakaat terus istirahat panjang. Berarti Nabi itu kalau sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah dapat 4 rakaat istirahat panjang. Terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dapat 4 rakaat istirahatnya panjang gitu loh. Nah itu kalau digabungkan. Ya kalau digabungkan. Bab kalau kamu hanya membaca 1 hadis tadi ya Nabi sholat malam 4 rakaat udah gitu. Tapi ketika ditanya pelaksanaan sholat malam kok Nabi jawabnya 2. Nah kan bertentangan kalau begitu. Nabi jawabnya kalau sholat malam bagaimana harus pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lah kok kamu sholat 4 rakaat kan gitu mestinya. Nah, maka itu kalau kita gabungkan ini pelaksanaan sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah 4 rakaat istirahat gitu lah. Nah, sekarang ada di masjid saudara tadi sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Tidak apa-apa silahkan, ya tak? Nah, kalau kita memahami sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, lah kebetulan saudara mau sholat yang di situ 4 rakaat, ya tentunya nggak bisa kan? Ya, saudara jadi makmum, wong imam 4 kamu 2, bisa nggak? Nah, kalau kamu jadi imam, makmummu yang tidak mau. Gue 2 rakaat salam imamnya urung apa engko terus kowe salam imamnya makmumnya mbacot ke dhewe ya. Nah, ketinggalan terus ya itu. Maka kalau ada saudara kita yang sholatnya 4 rakaat salam 4 rakaat salam silahkan. Yang 2 rakaat salam silahkan. Sehingga kalau 2 rakaat yang 1 4 rakaat tidak bisa menjadi 1 saling menghormati. Kalau kamu menjadi imam menjadi makmum yang sholatmu 2 ya ikuti yang 2 saja. Yang 4 tadi biar ada makmumnya atau imamnya yang sama-sama 4. Lah antara 4 dan 2 yang mana? Dah saling menghormati. Masing-masing mempunyai dalil. Kalau kita melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dalil kita, praktek kita yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi tadi, bagaimana ya Rasulullah tentang sholat malam ya? Dan sholatil lail faqala Rasulullah SAW sholatul lail masna masna. Ya, sahabat bertanya bagaimana pelaksanaan sholat tarawih ya Rasulullah? Rasulullah menjawab sholat malam itu masna masnanya 2 ya. 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Sehingga kalau tadi Aisyah menerangkan Nabi sholat 4 rakaat terus istirahat, berarti 2 rakaat salam 2 rakaat salam terus istirahat panjang gitu loh. Paham nggak ini?
Tidak usah menyalahkan yang 4. Ya, dia memahami mungkin hadis tadi memang yang 4. Ya, memahami memang hadis tadi menerangkan kan Rasulullah ya sholat 4 rakaat. Ya. Sehingga aku merasa kasihan 4 rakaat kemudian istirahat atau tarwih lama sekali sehingga aku merasa kasihan kepadanya. 4 rakaat ini Nabi sholat 4 rakaat terus istirahat panjang. Tapi ketika ditanya kok 2 salam, oh berarti 2 salam sudah dapat 4 istirahat panjang. Kita memahami seperti itu. Adapun yang memahami Nabi sholat ya 4 ya silakan. Kita saling menghormati. Rasa padu, ya. Timbang kowe padu rebutan loro apa papat, ora salat malah ora salah. Ya. Ning kowe ndadak nyalahke wong salatmu papat, salah, salatmu loro salah. Wong ora salah kuwi malah ora salah kok. Ya. Nah, kalau kita itu ya, kamu pahamannya salat malam itu salat tarawih itu 4 ya sudah kamu laksanakan 4, saya 2. Sehingga saya tidak bisa menjadi makmummu. Tidak bisa menjadi imammu ya tidak bisa. Saya tak sholat sendiri karena kalau sholat saya 2 rakaat. Yang kamu sholatnya 4 rakaat ya tidak bisa ikut aku ya tidak bisa ikut kamu gitu. Bukan tidak mau makmum. Tidak mau makmumnya karena rakaatnya tidak ketemu gitu loh. Yang kita saling menghormati. Apalagi bagaimana kalau kita mengikuti jamaah sholat tarawih di masjid yang witirnya 3 rakaat, tetapi dalam pelaksanya 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Ya. Apakah kita mengikuti imam tersebut atau bagaimana Ustaz? Nah, kamu sudah tahu dalilnya yang begitu belum? Kalau Nabi tadi mengatakan sholat witir tidak memisahkan. Yang kita tahu dalilnya itu. Nah, kita melakukan ibadah itu yang sudah tahu dalilnya saja. Kalau belum tahu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Saya belum tahu hadisnya, tapi tahu orang melakukan seperti itu. Ya, itu bukan dalil. Kalau orang melakukan seperti itu bukan dalil. Sudah saya katakan dah. Kalau kamu lihat ada orang sholat itu tidak pakai sedekap, pernah lihat belum? Nah kan, aja terus kamu bingung, sholatnya tidak sedekap entuk tiba. Saya pernah melihat di Mekah sana orang sholat itu tidak pakai sedekap, terus kamu pulang baru boleh haji, sholatnya rasa sedekap. Terus ditanya, Pak, sekarang kamu setelah haji kok pulangnya nggak sedekap? Oh, gue kurang pengalaman. Neng Mekah kono ki akeh wong sholat ora sedekap. Nah, itu bukan dalil. Yang saya ketahui, sholat itu Nabi kalau takbiratul ihram Allahu Akbar terus sedekap. Yang takbir tidak sedekap itu saya belum tahu dalilnya. Maka kalau ada orang sholat tidak sedekap, jangan kamu salahkan. Mungkin dia sudah tahu dalilnya. Tetapi kamu juga jangan mau mengikuti sebelum tahu dalilnya. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Nanti ditanya oleh Allah, kamu sholat atau tidak sedekap? Mendengar keterangannya siapa? Melihat prakteknya siapa? Memahami ajarannya siapa? Ya Allah, saya melihat orang di Mekah itu tidak sholat tidak sedekap banyak. Padahal nek sholat ora kon melu nang Mekah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu kalau kamu melihat aku Nabi sholat. Jadi kita sholat itu disuruh mengikuti sholatnya Nabi. Maka Nabi bagaimana sholatnya kita ketahui dalilnya, itu yang kita ikuti. Kalau belum tahu dalilnya pelaksanaan ibadah dari Nabi, hanya melihat orang melakukannya, itu bukan dalil. Paham apa enggak ini? Nah, itu ya. Apalagi di tempat kami tadi malam Imam Khatib dalam menjalankan sholat taraweh lupa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian baru 1 rakaat salam. Setelah salam, kemudian makmum di belakang imam
baru mengingatkan karena suasananya jadi gaduh. Kemudian imam sholat lagi 1 rakaat, kemudian duduk at-tahiyat, namun makmum di belakang imam mengingatkan dan berdiri mendahului imam. Kemudian imam jadi berdiri sehingga menjadi 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Yang demikian itu benar atau salah, Ustaz? Kuwi bingung kabeh itu kok. Imamnya ya bingung, makmumnya ya bingung. Ya. Mestinya kalau tadi 2 rakaat salam, lagi 1 kok salam. Nah, mestinya makmumnya apa? Menegur, mestinya subhanallah lah gitu. Nah, imamnya bareng ora ditegur, wis rampung salam lagi ditegur ya ta. Nah, imamnya berdiri lagi. Kuwi mungkin karepe wis bali bamban wong salate mau urung rampung tarweh, lagi tambah lagi. Mestinya kalau dia berdiri diingatkan tadi lupa, tinggal menambah 1 rakaat kan gitu mestinya. 1 rakaat sebelum salam dia sujud sahwi, mestinya gitu. Nah, tapi karena ya imamnya ya bingung, makmumnya ya bingung, ya sudah. Sing wis ya wis, sesuk neh aja ngono dah. Maka makmum itu kalau melihat imamnya salah ditegur, jangan dibiarkan ben mlaku sik kon wis rampung tak tegure, keliru. Kalau itu Nabi betul. Kalau yang melakukan begitu Nabi betul, karena apa yang dilakukan Nabi itu jadi pedoman hukum. Nabi pernah lupa dalam sholat juga, ya mestinya 4 rakaat, Nabi baru 2 rakaat salam. Sahabat tidak mengingatkan. Nah, setelah selesai salam baru ya Rasulullah, apakah sholat pada hari ini tadi dikosor? Tidak. Saya tidak mengkosor dan saya tidak lupa. Betul. Rasulullah tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi tanya kepada makmum yang lain, apa betul kata orang ini? Betul ya Rasulullah. Nah, gitu lah. Terus Nabi meneruskan. Nambah kekurangannya tadi, sebelum salam beliau sujud sahwi. Andai kata itu tidak ditegur, Nabi ditanya, apa dikosor? Oh ya dikosor. Oh berarti sholat di dalam mukim itu boleh dikosor, kan gitu jadinya. Ya. Jadi kalau kesalahan Nabi jadi pedoman hukum. Maka kalau kita yang salah langsung ditegur, jangan nunggu rampung. Kalau nunggu rampung bingung. Apalagi dalam mengerjakan sholat taraweh, rakaatnya diperbanyak sampai 23 rakaat dengan alasan kalau rakaat diperbanyak maka pahalanya akan banyak pula. Kemudian membaca surat dalam sholat taraweh diperbanyak membaca surat Al-Ikhlas dengan alasan surat Al-Ikhlas memuji keesaan Allah yang lebih utama. Pertanyaannya, apa ada dalil yang mendasarinya, Ustaz? Teko sing nglakoni kuwi aja teko aku. Ya ta? Akhirnya diperbanyak Nabi aja hanya 11 kok diperbanyak. Ya ta? Berbanyak tuh macane surat Ikhlas terus, padahal Nabi sendiri tidak begitu. Kalau sekira itu lebih baik tentu Nabi melakukan seperti itu kan gitu kan.